Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Cantika Ramasya Puspajerita dengan NIM 24111098. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi Fikih Munakahat 1 dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Arisul Miftah MSI. Adapun judul yang akan saya presentasikan dan akan saya sampaikan pada malam ini ialah syarat nikah dalam hukum Islam. Dalam pembahasan saya kali ini akan menjelaskan mengenai satu, syarat pernikahan Islam, nikah dalam Islam. Yang kedua, pembagian macam-macam syarat nikah. Yang ketiga, serta penjelasan masing-masing syarat nikah mulai dari syurut al-inqad, asyihah, an-nafas hingga al-ulum. Saya berharap melalui presentasi ini kita semua dapat lebih memahami ketentuan dan hikmah di balik syarat-syarat pernikahan yang telah diatur dalam syariat Islam. Baiklah, yang pertama pembahasan materinya yaitu pengertian syarat. Syarat itu secara bahasa berarti sesuatu yang harus ada dalam suatu perbuatan, tapi tidak termasuk ke dalam bagian perbuatan itu sendiri. Dengan di sini ada dalilnya yaitu wa ma yataqawafu alaihi wujudi syai'in wa yakunu kharijan al haqiqatihi, yang artinya syarat adalah sesuatu yang keberadaannya menjadi ketentuan bagi adanya suatu perbuatan namun bukan dari hakikat perbuatan itu sendiri. Contohnya itu ketika dalam sholat seseorang itu harus suci dari hadas, menutupi aurat dan menghadap kiblat. Tanpa memenuhi syarat-syarat tersebut sholatnya itu dianggap tidak sah. Begitu pula dalam akad nikah harus memenuhi syarat agar syaratnya sah dalam hukum Islam. Yang kedua itu ada syarat-syarat nikah. Para ulama membagi syarat-syarat nikah menjadi 4 macam, yaitu syurut al-inqad, yaitu jadinya akad. Kedua, syurut al-syihah, yaitu sahnya akad. Yang ketiga, syarat al-nafas, berlakunya akad. Yang keempat, syurut al-lazum, yang artinya akad menjadi mengikat. Syarat al-inqad, yang berarti syarat agar akad nikah dapat terbentuk atau terjadi dengan sah. Syarat ini tidak dipenuhi. Kalau jika tidak terpenuhi maka akadnya akan batal sejak awal. Syaratnya itu ada 2 bagi 2 orang yang berakad. Syarat bagi 2 orang yang berakad yaitu kedua pihak harus berakal dan balik. Kedua harus mampu memahami isi akad atau tamyiz. Keduanya saling mendengar ucapan ijab qabul. Nah, syarat bagi perempuannya itu apa? Syaratnya keperempuannya hakiki, bukan khunsa atau muskil. Dan yang kedua itu bukan perempuan yang diharamkan untuk dinikahi baik selamanya karena nasab atau kesusuan maupun karena masa iddah. Dan ada syarat bagi syigot akad. Ijab qabul itu harus satu majelis. Makna ijab qabul harus selaras, bukan harus ucapan harus tegas, tidak digantungkan dalam masa depan. Dan ada syurut as-sihah, syarat yang menentukan syarat atau tidaknya akad nikah. Jika tidak terpenuhi, akadnya tidak sah. Nah, adapun beberapa syarat sah nikah yaitu 1, perempuan yang dinikahkan bukan perempuan yang haram untuk dinikahi. Yang kedua, sigot akad berlaku selamanya, bukan untuk waktu tertentu. Jadi dalam pernikahan itu tidak ada namanya nikah mut'ah atau ada nikah yang ada jangka waktunya. Sesuatu yang ada jangka waktunya itu dianggap main-main. Dan yang ketiga itu adanya saksi yang menyaksikan akad. Yang keempat ada kerelaan aktu ihtiyar, kedua belah pihak menikah tanpa paksaan, tanpa adanya suruhan yang dimana mereka itu tidak ridho untuk dinikahkan. Yang kelima itu identitas suami istri itu harus jelas wajahnya, harus jelas namanya, harus jelas ke perempuan dan laki-lakiannya, kelaminnya itu harus jelas. Nah, yang keenam itu adanya wali nikah. Yang namanya nikah itu harus mempunyai wali. Dan yang ketujuh adanya mahar. Meski mahar itu belum ditentukan, nggak apa-apa kalau belum ditentukan, karena mahar itu tidak adanya paksaan yang dimana harus
memberatkan seorang calon suami. Yang kedelapan itu adalah kedua belah pihak tidak mengidap penyakit berat yang menghalangi hubungan pernikahan mereka. Yang selanjutnya yaitu ada syurut an-nafas, yang artinya syarat agar akad nikah sudah dilakukan secara berlaku secara hukum dan dapat dijalankan. Beberapa syaratnya yaitu ada satu, suami dan istri mampu bertindak hukum, yaitu dia tuh sudah balik, sudah berakal, dan dia merdeka. Dan yang kedua itu suami itu harus dewasa, rasyid, dan bertanggung jawab. Suami harus bertanggung jawabnya atas istri. Dan yang ketiga itu wali tidak boleh menikahkan anak kecil kecuali ada kemaslahatan yang nyata. Dan keempat itu bila akad melalui wali atau wakil itu tidak boleh bertentangan dengan kepentingan orang yang diwakili. Yang selanjutnya itu ada syurat al-lazum, yang artinya syarat agar akad pernikahannya menjadi mengikat, tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Jadi beberapa syaratnya yaitu ada satu, wali yang dinikahkan tidak boleh kehilangan kecakapan hukum, tidak gila, yaitu tidak pikun. Wali itu harus waras, wali tidak gila dan tidak pikun. Dan yang kedua itu tidak ada penipuan atau cacat dalam akad. Jadi kalau pernikahan itu tidak ada boleh mengandung penipuan ya guys ya. Dan yang ketiga itu jika mahar belum disebutkan maka tetap wajib diberikan, yang disebutnya mahar mitsil ya. Dan yang keempat, suami tidak boleh memiliki cacat berat seperti impoten atau penyakit yang membahayakan seorang istri. Dan yang kelima itu jika istri tidak rela jika suaminya itu cacat, ia berhak mengajukan pembatalan akad nikah. Nah, kalau misalnya si istri tidak rela, mempunyai suami yang cacat, mempunyai suami yang memalukan misalnya ya, nah itu bisa aja membatalkan akad. Dan dari kesimpulan yang tadi saya jelaskan yaitu syarat nikah itu merupakan ketentuan yang sangat penting agar akad pernikahan berjalan dengan sah, berlaku, dan mengikat secara hukum Islam. Adapun 4 syarat nikah yang tadi sudah saya jelaskan yaitu ada al-inqad, asy-syihah, an-nafas, dan al-luzum. Semua syarat yang harus dipenuhi agar pernikahan tidak hanya sah secara hukum tetapi juga bisa membawa keberkahan ke dalam kehidupan rumah tangga ke depannya. Cukup sekian materi yang sudah saya jelaskan. Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.